Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Komarudin Ali Masningrat dengan NBI 1152000155. Pada kesempatan kali ini, saya akan menerangkan mengenai teori representasi dari Stuart Hall yang bertujuan untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Media Kultural dan Studies K. Dengan Bu Mary sebagai dosennya, baiklah, langsung saja kita masuk pada pembahasan yang dimana saya akan memperkenalkan terlebih dahulu siapa itu Stuart Hall. Stuart Hall lahir di Kingston pada tahun 1932 dari keluarga Jamaika kelas menengah yang aspiratif. Ayahnya yang bernama Herman ialah orang non-kulit putih pertama yang memiliki pekerjaan sebagai manajerial pada keluarga Hall. Sementara ibunya merupakan keturunan campuran dari negara Inggris yang memiliki rasa nasionalisme yang kuat terhadap negaranya. Mulai dari sejarah hingga tradisi dari negara Inggris, tentunya itu. Kemudian Stuart Hall membahas mengenai bagaimana anggota keluarganya yang berkulit gelap membentuk cara dia dalam memandang dunia, yaitu di saat Stuart Hall menghadiri Anglican Kingston College untuk bisa mendapatkan beasiswa, yang dimana sistem pendidikan Kingston College ini meniru sistem pendidikan pada masa kolonial Inggris. Nah, dari tahun 1934 hingga saat ini, tempat menambah ilmu ini akan terus mengirimkan siswanya untuk belajar di Universitas Oxford dengan beasiswa Rhodes. Pada saat tahun 1951, setelah mengikuti tradisi akademik Kingston College ini, Bapak Stuart Hall memenangkan biaya siswa Rhodes dan pindah ke Oxford yang berada di negara Inggris tentunya. Yang pada saat itu usia beliau ini masih berusia 19 tahun. Emang gokil nih orang, sumpah. Oke, lanjut. Begitu Hall tiba di Merton College atau Oxford, dia memulai studi sarjananya dalam bahasa Inggris yang membuatnya mendapatkan gelar magister seni dalam bidang tersebut. Hall juga pada masa itu sewaktu kuliah ya, memiliki ketertarikan untuk terus mempelajari puisi abad pertengahan, tapi terhalang oleh penulis Lord of the Rings dan sarjana Oxford J.R.R. Tolkien. Film fantasi terbaik itu memang Lord of the Rings, bro. Akhirnya Stuart ini mulai menekuni bidang sastra, tapi lagi dan lagi beliau mendapatkan gangguan ketika Uni Soviet menginvasi Hongaria. Setelah lulus dari Oxford, Hall pun memulai karir profesional dan politiknya. Yang pertama adalah Hall bergabung dengan kampanye perlucutan senjata nuklir. Kemudian dari
tahun 1958, ia bekerja sebagai guru sekolah menengah pada pendidikan orang dewasa dan menengah menengah modern. Dan pada tahun 1964, dia menikah dengan Catherine Hall, yang 4 tahun kemudian Hall menjadi direktur pengelola pusat di The Center for Contemporary Cultural Studies yang didirikan di Birmingham pada tahun 1964. Oke, itu adalah penjelasan singkat yang bisa saya berikan mengenai Bapak Stuart Hall. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai saya akan menjelaskan mengenai teori representasi menurut pendapat dari Bapak Stuart Hall ini. Teori representasi menurut Stuart Hall ini berargumen bahwa di dalam teks media seringkali tidak ada representasi yang sebenarnya dari suatu peristiwa, orang, tempat, atau bahkan sejarah. Kok bisa? Ya, karena tidak akan pernah ada satu arti yang memiliki kebenaran. Maknanya itu selalu bisa dipertentangkan. Oleh karena itu, seorang produser harus bisa membuat makna atau arti dari teks media yang mereka kerjakan agar bisa dipahami dan menghindari miskomunikasi. Contohnya itu seperti orang yang memiliki kekuatan sosial dan hak istimewa mungkin mencoba untuk menyebarkan ideologi mereka ke dalam teks media, mendorong pesan atau interpretasi pilihan mereka agar bisa mempengaruhi khalayak ramai. Ya, semacam propaganda yang dilakukan oleh media Amerika yang dulu terhadap agama Islam. You know lah, yang peristiwa itu. Setelah penjelasan dari teori representasi dari Stuart Hall barusan yang saya bicarakan ini saya akan membahas lebih ke arah bagaimana Hall menyusun teori penerimaan untuk memeriksa bagaimana pesan media dikodekan dan didekodekan. Stuart Hall dalam penerimaan encoding atau decoding itu, sepanjang karirnya ini dia semakin tertarik dengan bagaimana penerimaan media oleh audiens, sehingga membuatnya menyusun teori penerimaan untuk memeriksa bagaimana pesan media dikodekan dan didekodekan. Produsen media menjadikan pesan ke dalam media yang mereka keluarkan agar bisa diterjemahkan oleh audiens mereka. Apabila jumlah audiensnya beragam, anggota audiens bebas untuk memecahkan kode pesan sesuai pilihan mereka. Misalnya, pertimbangkan 3 posisi berikut. Yang pertama, pesan yang dominan atau disukai, yaitu mengacu pada bagaimana produser menginginkan audiens untuk memecahkan kode pesan yang diberikan. Jika audiensnya ialah kelompok usia, jenis kelamin, etnis,
kelas yang sama dengan produser, maka akan lebih mudah bagi mereka untuk memahami makna dari pesan tersebut. Lalu yang kedua, pesan oposisi mengacu pada saat audiens menolak pesan dominan dan menciptakan maknanya sendiri. Seringkali audiens akan mengambil posisi oposisi jika mereka memiliki demografi yang berbeda atau memiliki pandangan yang berbeda dengan produser. Simpelnya adalah mengartikan makna sesuai kemauan sendiri. Lalu yang ketiga, yang terakhir, pembacaan yang dinegosiasikan adalah kompromi antara pesan dominan dan oposisi. Alasan audiens mengambil posisi ini beragam. Tentunya itu mereka mereka ini mungkin memiliki latar belakang yang sama dengan produser dan memahami beberapa pesan di dalamnya, tetapi mereka mungkin juga merasa bahwa masalahnya sendiri itu jauh lebih kompleks ya. Lalu juga ada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan media. Yang pertama itu usia, jenis kelamin, kelas, etnisitas, latar belakang dari agama, lalu pandangan atau kesetiaan politik. Nah, itulah yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Komar, undur diri dan terima kasih.